selamat hari Minggu adik-adik pra-remaja. Gimana nih kabarnya yang udah berapa 1 tahun lebih ya Kak di rumah kita nggak pernah sekolah Minggu. Nah saat ini kita mau mulai ibadah sekolah Minggu kita. Kita mau perkenalin diri dulu nih. Aku dengan Kak Maya, ada Kak Lia, ada Kak Ogi, dan Kak Nando. Nah kita semua ini dari Guru Sekolah Minggu Komplek Dirgantara. Oke adik-adik yang di rumah, kakak mau ngajakin nyanyi untuk adik-adik. Kita mau angkat pujian lagu Bersamamu Bapa. Engkau ada bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Oh yang Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Untuk memulai ibadah ini, mari kita satukan hati, pikiran kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa Bapa. Dari malam tadi Bapa hingga kami bisa bangun pagi ini Bapa dengan sehat ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami ingin memulai ibadah sekolah Minggu pra-remaja kami Bapa. Engkau berkati Bapa, agar kami Bapa bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Bapa. Engkau tutup bungkus ibadah ini Bapa dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Bapa terima kasih, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan, kita mau angkat puji-pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata, pasti adik-adik tahu kan di rumah, tahu kan? Ya udah, kita mulai yuk Kak. Disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa
udah kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik udah siap? Kita mau nyanyi apa Kak? Manis kau dengar Tuhan. Oke, yuk Kak mulai musiknya. Shalom adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati kami hingga pada saat ini Bapa, Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, agar kami bisa mengerti isi dari firman-Mu, kami dapat memahami apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, dan kami dapat menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap harinya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke adik-adik, semua pasti pada udah nyiapin Alkitabnya kan? Yuk kita buka bareng-bareng Alkitabnya dari kitab Matius. Tahu kan ya, Matius perjanjian baru ya. Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kakak ulangi lagi ya, Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Judul perikop dari pembacaan kita hari ini adalah kebangkitan Yesus. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik, simak baik-baik ya pembacaannya. Soalnya ini cerita yang benar-benar harus kita pahami nih, apa sih sebenarnya isi dari Alkitab atau firman Tuhan yang kita baca hari ini. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya.
Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Oke, berikut ya pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Apa sih yang tadi adik-adik kira-kira bisa pahami dari cerita Alkitab yang barusan kita baca? Pasti adik-adik udah tahu dong cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, jadi mungkin ini kakak refresh sedikit ya adik-adik biar kalian tuh masih ingat lagi tentang cerita kebangkitan Tuhan Yesus itu seperti apa. Jadi pada saat itu 2 hari setelah hari penyaliban Tuhan Yesus dan akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Maria Magdalena dan juga perempuan-perempuan lain itu datang ke kuburnya Yesus. Mereka datang tujuannya adalah untuk ziarah ke makamnya Tuhan Yesus ini. Kemudian pada saat mereka datang, mereka tuh benar-benar kaget, terkejut banget karena mereka lihat kok tiba-tiba ada gempa bumi di situ. Kemudian pintu yang digunakan untuk menutup kuburnya Tuhan Yesus tiba-tiba terbuka. Nah, penjaga-penjaga yang semula ada di situ dan menjaga kuburannya Tuhan Yesus, mereka juga kaget. Mereka kaget dan mereka langsung ketakutan kayak orang mau mati gitu, ketakutan banget. Si perempuan-perempuan ini juga nggak kalah kagetnya dengan kejadian itu. Kemudian ditambah kaget lagi pada saat mereka melihat malaikat Tuhan muncul di situ. Namun yang membuat mereka sedikit reda ketakutannya adalah pada saat malaikat Tuhan itu berkata pada mereka untuk jangan takut. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah menyusul kalian pergi ke Galilea. Pergilah dan beritakanlah berita itu kepada murid-muridnya Tuhan Yesus. Awal mulanya pada saat dipikir secara logika ya, masa iya sih ada orang bangkit dari kematian? Mereka antara percaya dan gak percaya, antara takut dan seneng karena Tuhan Yesus bangkit. Tapi mereka takut juga karena secara logika mereka merasa itu tidak mungkin untuk terjadi. Kemudian dengan hati yang campur-campur antara sukacita dan juga rasa takut, mereka berlari untuk menemui murid-muridnya Tuhan Yesus untuk memberitahukan tentang kabar tersebut. Tiba-tiba di perjalanan ketemulah mereka sama Tuhan Yesus. Kemudian mereka kaget dan akhirnya rasa takut yang semulanya merasuki diri mereka semakin redup. Diganti dengan rasa sukacita. Karena ternyata Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Mereka ngelihat dengan mata kepala mereka sendiri kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Kemudian mereka langsung sujud, mereka nyembah Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata hal yang persis sama dengan yang malaikat katakan pada saat di kuburan. Jangan takut, aku sudah bangkit, beritakanlah berita kebangkitanku kepada murid-muridku. Temuilah aku di Galilea. Persis banget pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sama pesan yang disampaikan oleh malaikat pada saat mereka bertemu malaikat di kuburan itu. Sebenarnya apa sih adik-adik pesan yang bisa kita dapetin dari cerita ini? Kadangkala kita ditemukan pada kondisi kita merasa takut, tapi kita merasa senang di saat yang bersamaan. Contohnya nih, mungkin kakak sedikit cerita ya. Pada saat kakak lagi naik roller coaster di Dufan, pasti udah lama banget nih adik-adik, udah lama kita nggak liburan ya ke Dufan karena pandemi ini kita jadi nggak bisa kemana-mana. Coba kita flashback, mungkin dulu kalian pernah liburan ke Dufan, entah sama keluarga atau sama teman-teman kalian, atau mungkin kalau bukan Dufan, taman hiburan lain deh kayak Trans Studio atau yang lainnya, pasar malam, kalian naikin wahana-wahananya. Mungkin awalnya kalian merasa takut, tapi kalian excited juga, kalian seneng juga pada saat naikin wahana itu. Karena kalian merasa, wah seru juga ya ternyata, tapi juga takut di saat yang bersamaan. Nah seperti itu yang dirasakan oleh Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain pada saat mereka mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mungkin contoh lainnya kayak kalau adik-adik nih, pada saat adik-adik di sekolah, adik-adik mengikuti ujian kenaikan kelas. Di saat yang sama adik-adik tuh takut nilainya jelek, takut nggak bisa jawab pertanyaan, takut banyak rintangan yang menghadapi adik-adik pada saat adik-adik lagi mengerjakan ujian itu. Tapi di saat yang sama adik-adik juga lega, adik-adik juga seneng karena ujian yang adik-adik kerjakan tuh udah selesai, udah lepas, udah ringan berarti kerjaan saya udah kelar gitu. Nah sama seperti yang dirasakan oleh Maria Magdalena dan perempuan-perempuan itu. Mereka takut, tapi mereka merasakan sukacita di saat yang bersamaan. Tapi adik-adik, jangan sampai rasa takut itu melampaui rasa sukacita kita. Kenapa? Karena pada saat kita menghadapi sesuatu yang membuat kita takut, kita harus tetap percaya kalau
Tuhan itu nggak pernah berhenti menggenggam tangan kita. Kita harus percaya kalau seburuk-buruknya kondisi yang sedang kita alami, Tuhan Yesus itu melihat apa yang sedang kita lakukan. Tuhan Yesus itu menjaga kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus nggak akan pernah membiarkan kita untuk jatuh ke dalam mara bahaya. Tuhan Yesus nggak akan pernah membiarkan kita untuk jatuh ke situasi yang nggak bisa kita tangani. Karena setiap hal yang Tuhan Yesus datangkan di kehidupan kita, itu semua nggak akan melebihi kapasitas kita, nggak akan melebihi kemampuan kita. Dan yang harus kita percayai adalah Tuhan Yesus itu ada selalu bersama-sama dengan kita. Dan kita harus percaya itu. Pada saat kita mengalami ujian, entah itu ujian kenaikan kelas, atau ujian semester, atau jangan ujian deh, mungkin pada saat adik-adik melakukan pelayanan juga, pelayanan di gereja, entah itu pelayanan sebagai pemusik atau sebagai penyanyi, adik-adik, aduh takut salah ngambil nada atau takut salah mencet not. Nah, mungkin kita merasakan ketakutan seperti itu, tapi jangan sampai rasa ketakutan itu mendominasi di diri kita. Kita harus tetap percaya kalau jangan khawatir, Tuhan megang tangan saya. Tuhan ada bersama-sama dengan saya, Tuhan merangkul saya. Tuhan pasti nggak akan biarin saya jatuh ke dalam kesalahan. Kita harus tetap percaya hal itu adik-adik. Karena kalau kita nggak percaya hal itu, kita nggak akan kuat menghadapi segala macam kejadian yang Tuhan datangkan dalam kehidupan kita. Kalau kita bayangin ya adik-adik, kita sendirian di dunia ini. Mungkin adik-adik yang punya keluarga, yang masih punya keluarga, mama, papa, kakak, adik yang lengkap di dunia ini beruntung ya. Coba kita lihat teman-teman kita yang tidak seberuntung kita itu. Yang sudah ditinggal keluarganya, ditinggal orang tuanya, nggak punya kakak, nggak punya adik, nggak punya siapa-siapa. Gimana sih mereka bisa kuat menghadapi kehidupan ini? Kalau bukan karena campur tangan Tuhan? Selalu ingat di dalam kehidupan kalian, kalau kita itu nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan yang ada di samping kita. Jangan kita selalu merasa, saya bisa kok, saya bisa ngelakuin ini, saya bisa pasti kalau saya berusaha. Jangan beranggapan kalau adik-adik bisa karena diri adik-adik sendiri. Adik-adik bisa karena kepintaran yang adik-adik miliki. Adik-adik bisa karena kemampuan yang adik-adik punya. Bukan. Tapi setiap kemampuan, setiap kepintaran yang adik-adik miliki, itu semua pemberian Tuhan. Adik-adik bisa seperti saat ini, itu semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Jangan pernah lupakan itu, bahwa Tuhan selalu dalam setiap kehidupan kalian, dalam setiap kegiatan yang mau kalian lakuin. Kamu punya satu ilustrasi nih adik-adik. Jadi ada seseorang yang dia percaya sama Tuhan, dia yakin kok ada Tuhan kok di sisinya, ada Tuhan yang menjaga dia. Tapi pada saat dia didatangkan situasi yang kayaknya nggak mungkin deh ini, pasti saya gagal. Dia udah yakin banget kalau dia itu bakal gagal. Sehingga yang tadinya dia percaya sama Tuhan, lama-lama turun rasa percayanya. Coba kita lihat cuplikan video berikut ini deh. Jesus, I just don't trust you. You don't trust me? No, I mean, I want to trust you, I just don't. I have an exercise that I think will really help you. Oh, okay. Stand here and face this direction. Now, do you trust me? No, I just said I don't trust you. All right, well, this is all part of the exercise. Oh, all right? right, okay. Whenever I ask you if you trust me, you say, yes, Jesus, I trust you. Even though I don't. It's practice. Okay. So, do you trust me? Yes, Jesus, I trust you. Now, fall back. Are you going to catch me? Don't worry about that part. Okay, that's the part I'm worried about. You can do this, okay? Just trust me. Trust you. Fall back. Okay, well, Jesus, I trust Good. you. Yes, I do trust you. I'm going to fall Okay. back. Woo! Oh, okay. That's great. Let's try this again. Just face this direction and keep your feet planted, all right? Do you trust me? Yes, Jesus, I trust you. Now, fall back. Okay, I'm going to do it. All right. I'm really going to do it. Okay. Good. Oh, Jesus, you really caught me! I didn't think you were going to catch me, but you did! Oh, that was great! That was great!
You're ready for level 2. Level 2, here Yes. I come, baby. Woo! Whoa. Okay, hold it. Oh, you know what? You're too close. You need to move back. Right. Okay. This one's a little bit different, Laura. Okay. Stand here, Uh-huh. but face me. Woo! Forward fall. I can Okay. do that. Wait. Whoa. Okay, wait for my signal. Oh, right. The Jesus signal. Yes, the Jesus signal. Do you trust me? Yes, Jesus, I trust you so much. Good. Fall back. That's awesome. It is awesome, especially when you do it. Seriously? Of course. Okay, Jesus, I don't know if you noticed this, but there is nobody over there. I know it looks that way to you. It looks that way. It is that way. You can do this, Laura. Just trust me and fall back. Jesus, I can't do that. We can do it together. I can't. You can. I won't. Oke, tadi adik-adik udah lihat kan cuplikan videonya. Tadi apa sih yang bisa adik-adik tangkap dari cerita berikut? Jadi pada saat itu ada seorang cewek nih, dia udah bilang, Tuhan bakal pegangin saya kan kalau saya menjatuhkan diri. Tuhan udah bilang berkali-kali kalau iya nanti Tuhan pegangin, kamu tenang aja nanti Tuhan pegangin gitu. Dia udah, oh iya ternyata dipegangin sama Tuhan, dia jatuh ternyata dipegangin sama Tuhan. Terus coba gaya yang lain, gayanya jatuh ke depan dipegangin juga ternyata sama Tuhan. Jatuh ke belakang dipegangin juga ternyata sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, coba sekarang kamu ngadep ke aku. Oke, cewek ini ngadep, terus kamu jatuhin diri kamu ke belakang. Terus dia, lah kan di belakang saya nggak ada siapa-siapa Tuhan. Tenang aja, kamu masa nggak percaya sama aku tuh pasti nggak akan ngebiarin kamu jatuh tergeletak. Tapi cewek ini, secara logika cewek ini berpikir, ya nggak mungkin lah saya nggak jatuh tergeletak, orang di belakang saya nggak ada orang. Karena dia percaya dengan logikanya dia percaya kalau, ya nggak mungkin saya jatuh ke belakang, di belakang saya nggak ada orang, terus saya nggak tergeletak tuh nggak mungkin Tuhan. Nah, mungkin adik-adik bisa berpikir kayak gini. Secara logika, banyak hal yang nggak mungkin sebenarnya di dunia ini adik-adik. Mungkin adik-adik merasa, enggak lah, apa tuh aku pinter juga enggak, bisa ini juga enggak, punya kemampuan ini juga enggak, punya talenta juga enggak. Terus adik-adik merasa rendah, adik-adik nggak mau mencoba sesuatu yang baru. Adik-adik ingat nggak tapi, kalau Tuhan itu menjadikan segala sesuatu itu mungkin, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Coba pada saat adik-adik menghadapi situasi seperti itu, jangan lupa untuk berpikir nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala hal tuh mungkin bagi Dia asalkan kita minta pertolongannya. Jangan pernah berpikir rendah terhadap diri adik-adik sendiri. Jangan pernah pesimis terhadap diri adik-adik sendiri. Mau orang lain bilang adik-adik cemen, mau orang lain bilang adik-adik, nggak mungkin lah kamu bisa kayak gitu. Kamu aja nggak belajar atau kamu aja nggak les. Nggak mungkin lah kamu bisa melewati ujian kenaikan kelas. Kadang kita selalu mendapatkan gangguan-gangguan dari sekitar kita ya. Ada orang-orang yang meremehkan kita, melecehkan kita. Tapi selama kita berjalan sama Tuhan, jangan lupa kita bisa buktiin kalau kita bisa melakukan apapun selama kita memegang tangan Tuhan. Jangan lupa digarisbawahi selama kita memegang tangan Tuhan ya. Kenapa? Ya balik lagi seperti yang kakak Angel bilang barusan. Kita nggak akan bisa apa-apa kalau Tuhan nggak campur tangan dalam kehidupan kita. Jadi pesan lainnya adalah jangan sampai adik-adik merasa sombong juga. Pada saat adik-adik merasa adik-adik sudah pintar dalam melakukan segala sesuatu, adik-adik sudah mampu dalam melakukan segala sesuatu, jangan merasa sombong juga, jangan merasa ya udahlah, nggak usah berdoa, udah belajar kok gue tadi malam, atau nggak usah lah minta tolong Tuhan, bisa kok ini kecil bisa loh saya. Nah, jangan sampai kita jadi terjerumus atau kita jadi tergoda untuk menyombongkan diri kita, jadi meremehkan keberadaan Tuhan, meremehkan kontribusi Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita seperti itu. Kenapa? Ya balik lagi, karena kita itu sebenarnya nggak bisa apa-apa adik-adik tanpa campur tangan Tuhan. Kenapa sih kita bisa ada di dunia ini? Ya tentu saja karena Tuhan yang nyiptain kita. Kenapa sih kita bisa ada di titik ini? Kita bisa punya teman-teman, mungkin kita punya keluarga, kita punya orang-orang yang mendukung kita bisa sekolah sampai saat ini. Kenapa sih?
Ya tentu aja karena campur tangan Tuhan. Jadi jangan pernah adik-adik merasa adik-adik bisa melakukan segala sesuatunya sendiri karena kemampuan adik-adik, tapi jangan juga merasa adik-adik nggak bisa melakukan sesuatu karena adik-adik nggak mampu, karena adik-adik masih punya Tuhan untuk digenggam tangannya. Adik-adik masih punya Tuhan yang nggak pernah berhenti merangkul adik-adik, asalkan adik-adik berdoa dan minta kepadanya. Oke, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita banyak hal ya adik-adik, tentang sukacita mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus mungkin serem buat adik-adik yang merasa itu nggak logis, itu serem banget Tuhan Yesus disiksa, mati itu serem banget. Ini tuh hari kemenangan kita adik-adik. Paskah itu adalah hari kemenangan kita, Tuhan Yesus berhasil mengalahkan kuasa maut, dan itu juga menjadi kemenangan kita juga berhasil mengalahkan kuasa maut. Dan kita bisa ada sampai saat ini itu adalah karena Tuhan Yesus menang atas kita. Yuk kita gunakan kemenangan Tuhan Yesus ini supaya kita bisa menebarkan sukacita dalam kehidupan kita. Jangan menebarkan ketakutan, tapi sukacita terus dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan Yesus nggak pernah melepas tangan kita. Oke adik-adik, kita tutup ibadah kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menggenggam tanganku dari aku lahir ke dunia ini Bapa hingga pada saat ini. Engkau tidak berhentinya menemaniku Bapa dalam setiap kehidupanku Bapa, dalam setiap hal yang aku lakukan dalam hidup ini Tuhan Yesus. Engkau memberikan aku segala kemampuan, kesehatan, orang-orang yang mendukungku, semua adalah pemberian-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku Bapa agar aku bisa melakukan semuanya dengan pertolongan tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkati aku agar rasa takut tidak mendominasi dalam diriku, melainkan rasa sukacita yang terus mendominasi dalam diriku. Supaya aku tidak takut dalam menghadapi hidup ini, supaya aku terus bersyukur dalam menghadapi hidup ini, karena Engkau tidak henti-hentinya menggenggam tanganku. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setelah ibadah ini, aku dapat menjalani kehidupanku, menjalani aktivitasku dengan sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, gimana adik-adik? Udah dengarkan firman Tuhan? Dibawa sama siapa tadi? Kak Angel ya? Tadi Kak Angel bawa apa sih firmannya? Sukacita saat Tuhan Yesus bangkit. Oke, sekarang kakak yang mau ajak adik-adik bangkit deh. Kalau gitu di rumah ya, kita mau angkat pujian untuk lagu penutup. Apakah Tuhan Yesus baik ya? Iya benar tuh kali ya. Semuanya gerak ya yang di rumah. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, sekarang yang ada di rumah, kita mau tutup ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita semua lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga mulia, Bapa terima kasih untuk berkat yang tak pernah berkesudahan Bapa Engkau berikan kepada kami ya Bapa, hingga pada hari ini ya Bapa. Bapa tadi kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu ya Bapa, tentang sukacita Bapa kepada hari kebangkitan-Mu ya Bapa. Bapa Engkau berkati kami satu persatu Bapa, pribadi lepas
pribadi Bapa, sehingga kami anak-anak-Mu Bapa bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa, dimanapun kami berada Bapa, di dalam keluarga kami, di dalam sekolah kami, di dalam lingkungan pertemanan kami ya Bapa. Jadikan kami garam dan terang ya Bapa. Bapa, setelahgi kami ingin menutup ibadah kami pada minggu ini Bapa, Engkau berkati kami semua Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, jangan dimatikan dulu. Masih ada apa kegiatan selanjutnya? Aktivitas ya Kak Maya? Aktivitas ya adik-adik. Dikerjain ya adik-adik dan dikumpulkan ke kakak sekolah minggunya masing-masing komplek. Terima kasih. Bye-bye, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kalian sudah ikutin ibadah nih, udah dengerin firman Tuhan juga. Masih inget kan firman Tuhannya tentang apa? Sekarang Kak Angel punya tugas buat adik-adik pra remaja di rumah. Kalian bikin videonya storytelling tentang ketakutan dan sukacita yang pernah kalian alami di saat yang bersamaan. Kejadian-kejadian apa aja sih di mana kalian mengalami ketakutan, tapi kalian juga sukacita di saat yang bersamaan. Ceritain dong ke kakak sekolah minggunya melalui video ya. Kirimkan videonya ke guru sekolah minggu komplek masing-masing. Pada hari Minggu ini ya, jangan lupa. Oke, see you. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.